Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mini Gusti Melia. Di sini saya berperan sebagai coach dan Kak Meli Harguita adalah coach saya dan Pak Sarah Sapti adalah sebagai pengamat. Baik, kita mulai saja alur coaching alur Tirta pada pagi hari ini. Selamat pagi Kak Meli. Selamat pagi, Mindy. Apa kabarnya Kak Meli? Sehat? Alhamdulillah sehat. Walaupun cuaca kurang bersahabat ya, Mindy ya. Oh iya, karena ini Hujan faktor di sini, cuaca. Tapi kita tetap sehat kan Kak Meli? Hari ini kita masih tetap sehat. Sepertinya Kak Meli mengalami ada sebuah kendala dalam proses pembelajaran. Iya nih, Min. Apa ya? Di dalam kelas saya ada sedikit hambatan atau masalah yang saya hadapi dengan anak didik Mohon maaf, saya, Min. sebelumnya Bu Meli guru apa? Guru TK ya? Oh iya, saya guru TK. Kebetulan saya wali kelas di B2. Oh, wali kelas TK ya. Berarti apa permasalahan dalam pembelajaran yang Bu Meli rasakan saat ini? Begini, Mindy, di kelas waktu kegiatan berlangsung nih dari pembukaan, inti sama penutup, ada anak murid saya, anak didik saya yang enggan atau malas dia mengikuti kegiatan yang saya sajikan atau yang saya berikan. Oh gitu, berarti ada siswa yang tidak semangat berarti ya dalam pembelajaran. Apa kira-kira inovasi yang sudah Bu Meli lakukan terhadap siswa tersebut? Seperti biasa ya, saya menyajikan seperti kami di membuat persiapan seperti itu berupa RPP. Berarti RPP dan media sudah dilakukan dengan baik ya, sudah bervariasi seperti itu. Bervariasi, mungkin kendalanya karena kurang bervariasi atau bukannya Mindia. Oh, berarti Bu Meli baru melakukan hal yang bervariasi seperti itu ya dalam proses pembelajaran. Mungkin untuk saat sekarang belum bervariasi sekali mungkin. Oh gitu, berarti Bu Meli butuh apa ini? Butuh variasi, butuh inovasi dalam membelajarkan siswa agar mereka semangat gitu ya. Pembelajaran yang berpihak kepada murid itu. Mungkin ya Mindia, seperti kita harus menyediakan atau menyajikan model pembelajaran yang berpihak pada murid seperti itu ya. Mungkin ya, berarti apakah siswa ini sudah pernah dipanggil bersama orang tuanya seperti itu? Sudah. Oh sudah dipanggil. Kendalanya kemarin dia sekolah sudah diberikan juga arahan, sudah musyawarah juga dengan orang tuanya, udah mau dia ke sekolah, tapi sampai di sekolah dia tidak mau melaksanakan tugas-tugas yang saya berikan, tidak mau seperti itu. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang saya sajikan. Sudah Bu Meli coba dekati, tanyakan dari hati ke hati, mungkin seperti itu? Sudah. Sepertinya mungkin dia kurang kurang mungkin saya berikan kurang menarik bagi dia mungkin ya Mindia. Iya, berarti otomatis dia harus memerlukan perlakuan khusus. Kita berkolaborasi bersama, mungkin ada bantuan dari guru lain, kepala sekolah, seperti itu Kak Meli. Ya. Mungkin sepertinya saya akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi itu. Iya, itu mungkin yang terbaik ya.
pembelajaran itu sesuai dengan minatnya. Saya akan mengelompokkan sudut-sudut yang sesuai dengan minatnya. Mungkin saya akan mengelompokkan hari ini ada 6 atau 5 kegiatan yang sesuai dengan minatnya. Nanti dia yang mana yang dia mau, yang mana dia suka, nanti dia akan masuk ke kelompok-kelompok yang dia inginkan. Mungkin seperti itu, Nindi. Iya bisa ya Kak Meli. Itu tuh adalah cara untuk agar dikelompokkan ulang lagi. Berarti ada dasar-dasar poin yang belum di dasar dari siswa ini, sehingga mereka pada kelas B ini mungkin mereka sedikit merasa malas atau kurang termotivasi. Bosan, ya. Ya, berarti kita Atau harus juga meningkatkan mungkin motivasi ya, seperti itu. mungkin juga nanti saya akan sajikan di pembukaan ada kayak seperti ada video-video atau mungkin seperti video-video pembelajaran yang menarik bagi dia, yang lagi-lagi tren bagi anak-anak, mungkin seperti itu yang akan saya terapkan mungkin, Mindy. Iya, mungkin itu adalah cara yang saat ini mungkin dalam waktu dekat bisa Kak Meli terapkan, sehingga akan berdampak ada perubahan nanti kepada siswa tersebut. Segera. Iya, karena dalam proses pembelajaran ini tak lepas dari gimana guru membelajarkan yang berdiferensiasi yang baik, yang benar, mungkin dengan berbagai macam cara atau teori yang berbeda-beda, sehingga dapat memahami minat dari anak tersebut ya, seperti itu ya Kak Melia. Mudah-mudahan ini dapat diterapkan di sekolah, segera motivasi. Akan saya terapkan. Iya, memberikan motivasi, perubahan. RPP ini akan saya rubah RPP lebih menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan minat anak, dan akan memotivasi atau mendekati anak secara individual atau secara secara intent gitu, Mindy. Iya, mungkin itu adalah cara yang bisa kita lakukan ya Kak Melia. Iya, cepatnya akan saya coba terapkan. Oke, terima kasih Kak Meli atas waktunya sudah mau bercerita. Terima kasih, Mindy. Nanti kalau sudah saya terapkan, saya akan bercerita lagi ya, Mindy. Iya, berbagi cerita lagi nanti. Perkembangannya. Bagaimana perkembangan terhadap siswa yang Kak Meli hadapi melakukan permasalahan saat ini. Oke, silakan kita mintakan dari pengamat Pak Sab, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya sudah mempunyai beberapa catatan dari kegiatan yang sudah Bu Mindi lakukan dan Ibu Meli lakukan tadi, kegiatan coaching. Saya melihat percakapan antara coach dengan coachee itu sudah berjalan sangat bagus, sangat baik, ya. Sudah menggali berbagai hal dan alur ceritanya sudah sangat jelas. Tujuannya juga jelas, kemudian kegiatan identifikasinya juga tampak, kemudian juga termasuk rencana-rencana aksi yang digali oleh coach kepada coachee, itu nampak sangat jelas. Kemudian terakhir juga tentang tanggung jawab, kemudian apresiasi. Nah, barangkali permasalahan yang dihadapi Bu Meli akan teratasi dengan baik dengan menggunakan kemampuan Bu Meli sendiri. Mudah-mudahan ya apa yang direncanakan tadi bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin itu, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan mempraktekkan yaitu praktek coaching pada hari ini, yang mana saya melihat kita bertindak sebagai coach, Pak Sarasvati bertindak sebagai coachee, dan Bu Mindi Gusti Melia sebagai pengamat. Baiklah, kita langsung saja memulai kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sa. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Meli. Bagaimana kabarnya Pak Sa pada hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Tetap semangat ya Pak Sa. Iya Bu. Walaupun kita sedang berpuasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini hari ini apa yang kita obrolkan pada kesempatan atau pertemuan ini Pak Sa? Oh iya Bu, ini Bu ada permasalahan yang saya hadapi. Ini saya sangat prihatin. Ada siswa saya namanya Habil di sekolah. Habil, ya. Ya, namanya Habil. Sebagai Wakasis
saya melihat dia selalu berada di luar kelas ketika teman-teman yang lain sedang belajar. Dia selalu di luar kelas, Bu. Ketika saya tanya, katanya tidak ada masalah. Tapi hampir setiap mata pelajaran itu dia selalu di luar. Dia selalu mencari bagaimana dia berada di luar. Patroli selalu di luar kelas. Nah, ini masalahnya, Bu. Saya ingin anak ini paling tidak dia nyaman di sekolah, senang dia dalam kelas, ikut kegiatan pembelajaran. Oke, berarti Pak Saf ada permasalahan nih sebagai wakasis ya. Ada anak yang tidak mau atau apa nama tadi? Selalu keluar kelas ya Pak Saf ya. Selalu keluar kelas, tidak betah sama sekali di dalam kelas itu. Oke, apa yang telah Pak Saf lakukan dengan anak tersebut? Apa sudah ada berbicara langsung sama anak tersebut atau telah memanggil orang tuanya atau bagaimana nih? Iya Bu, saya pertama secara bertahap ini pertama saya dekati anak itu dulu. Ketika di luar kelas saya bawa ke taman Bu, ada taman di sekolah tempat bincang-bincang di sana, saya cerita dengan dia. Ya pertama dia jawab, nggak ada masalah Pak, kenapa di luar? Saya mau cari angin di luar Pak, kenapa tidak di dalam? Saya nggak nyaman di kelas Pak. Kenapa tidak nyaman? Ya saya nggak nyaman saja Pak. Nah, kemudian saya tanya itu masalah. Kemudian dia berjanji, ya dia berjanji besok tidak akan seperti itu lagi. Termasuk juga saya komunikasi dengan setelah berjanji ini, si Habil ini berjanji, ternyata besok seperti itu lagi. Oh, diulanginya lagi ya Pak Saf? Diulanginya lagi, ditambahnya lagi. Ulang lagi. Kemudian saya komunikasi dengan guru-guru yang ada di dalam kelas, semua guru-gurunya mengeluh. Habil ini tidak bisa diatasi pasal. Habil ini sepertinya perlu rujukan tertentu pasal. Ada masalah pada dirinya. Iya. Ini yang dilakukan. Kemudian saya juga komunikasi dengan guru BK, bagaimana bagusnya, termasuk dengan orang tua Bu Meli. Saya juga sudah panggil orang tuanya. Tapi ternyata memang tantangan bagi Habil ini mungkin di keluarga pun, orang tuanya pun yang memiliki keterbatasan lah, baik dari segi ekonomi, kemudian mungkin pembinaan, pendidikan kepada Habil juga agak terkendala sepertinya. Dan satu lagi perilaku Habil yang dikeluhkan teman guru ini, termasuk teman-temannya, dia selalu istilahnya itu minta-minta nih, mengompas istilahnya, mengompas, minta-minta uang ke teman-temannya. Nah, teman-temannya umumnya takut sama dia. Nah, ini yang terjadi Bu Meli. Jadi ya ini yang terjadi Bu Meli. Jadi saya terus juga berkomunikasi dengan termasuk untuk saya rekomendasikan dengan pihak-pihak yang bisa mengatasi masalah ini, termasuk psikolog. Nah, saya juga sudah komunikasikan. Nah, tetapi ternyata dengan psikolog, maksudnya kemudian saya tanya ke orang tuanya, katanya Habil ini biasa-biasa saja, normal katanya, tidak ada masalah. Jadi saya berpikir apa sebenarnya yang terjadi dengan Habil ini, ya. Misalkan di teman-teman guru bahkan lebih fatal lagi. Ya, kalau bisa anak ini dipindahkan saja, kalau bisa anak ini dikeluarkan saja. Ya, ini nggak bisa dibinasakan lagi, gitu ya. Nah, tapi saya berpikir tugas guru bukan membinasakan murid, tapi sesuai dengan cara itu kan menuntun kodrat anak. Seperti apa kodratnya? Jangan-jangan kita belum bisa menemukan kodratnya. Nah, ini yang jadi bahan pikiran saya. Bagaimana ini bagusnya? Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat ya rentang levelnya ya Pak, dari 1 ke 10 misalnya anak yang si Habil ini ada di rentang perbuatannya atau tingkahnya ini ada di level berapa nih? Ini ada 1 sampai 10 ya. Pertama, pada kasus awal sebelum saya melakukan istilahnya coaching sederhana, si Habil ini mungkin di rentang nilai 3 lah. Karena hampir tiap hari gurunya mengeluh. 3. Dari rentang 3 ya. Berarti setelah Bapak lakukan coaching, ya sepertinya tidak jauh berbeda, paling naiknya sekitar 6 lah.
Berarti dia ada di level 6 setelah Bapak lakukan coaching. Nah, yang Bapak harapkan nih, yang Bapak harapkan sekarang, yang Bapak Saya ingin, harapkan paling tidak dia berada di level 8 lah. dia harus ada di level 8. 8 dengan indikasinya minimal dia bisa tenang di kelas, nyaman di kelas. Itu saja cukup. Nantilah tugas-tugas yang lain, yang penting dia nyaman saja. Nah, kalau untuk bisa ada dia di level 8 ini, apa yang Bapak mesti lakukan atau bagaimana Bapak untuk membantu si Habil ini? Barangkali mungkin ini rencana baru ya Bu ya. Karena sudah kita coba. Pertama dengan psikolog, mungkin kelemahan saya belum berkomunikasi secara langsung. Saya hanya baru mendengarkan penjelasan dari orang tua dan siswa. Nah, baru itu. Saya belum, setelah saya rekomendasikan ke psikolog nerima, secara langsung saya yang bertanya ke psikolog, belum lagi. Nah, barangkali itu yang perlu mungkin saya lakukan. Kemudian satu lagi, karena ini berkaitan dengan kenyamanan siswa di kelas, barangkali saya perlu dengan cara-cara yang elegan, bagaimana kita melakukan percakapan, coaching lah dengan teman-teman guru yang mengajar di kelas. Seperti apa kita harus memandang si Habil ini di kelas. Seperti apa yang harus kita tuntut dari Habil ini. Barangkali mungkin itu langkah selanjutnya yang bisa saya lakukan barangkali Bu Meli. Oke. Menurut Bapak, bagaimana Habil ini sedang diperlakukan bagaimana dalam kelasnya? Atau bagaimana? Ya, kalau saya mungkin ya ini kan tidak sesederhana yang kita ceritakan. Menurut saya begini, mungkin barangkali perlu pendekatan yang soft lah ya, yang lembut terhadap teman-teman guru. Bagaimana kita tidak terkesan mengajarkan, tetapi mereka tersentuh berubah cara pandangnya terhadap siswa ini. Artinya dia tidak menggunakan standar yang sama terhadap seluruh siswa. Yang saya cemaskan, walaupun ini belum bisa saya buktikan, yang saya cemaskan guru itu memberikan standar yang sama terhadap seluruh siswa. Nah, padahal anak-anak ini berbeda, termasuk perlakuannya, sikapnya, kemudian juga tugasnya, dan kurang memberikan apresiasi terhadap anak. Barangkali itu yang lebih banyak menonjolkan lebih fokus kepada sifat negatifnya siswa. Saya sangat yakin si Habil ini tetap memiliki sisi positif yang banyak. Buktinya ketika saya komunikasi dengan dia, komunikasi kita kok bisa nyambung. Kita di taman nyambung. Si Habil ini ya Pak? Habil ya, walaupun mungkin untuk penerapan dia belum tapi ketika komunikasi dia masih siap Pak, oke Pak. Nah, paling itu yang mungkin perlu kita perdalam. Jadi sekali lagi, barangkali mungkin ke depannya saya komunikasi lebih intensif dengan teman-teman guru yang mengajar di kelasnya. Baiklah, berarti Bapak akan mengadakan komunikasi intensif dengan guru-guru, dengan orang tuanya mungkin. Kapan ini akan Bapak lakukan secepatnya atau bagaimana dalam waktu dekat? Ya, barangkali karena kita sekarang kan di kegiatan kita pesantren Ramadan, jadi habis Lebaran barangkali, maka saya akan fokus ke dia, maka target saya itu, ya, saya akan lakukan ini. Kemarin sebenarnya saya sudah mulai menjajaki Bu Meli, sudah menjajaki dengan wakil kesiswaan, karena kebetulan di sekolah itu kan ada pembagian tim supervisi. Saya termasuk tim supervisornya. Kebetulan teman-teman yang ngajar itu kan terutama yang saya lihat itu guru-guru muda itu tidak di bawah binaan, tidak di bawah saya yang supervisornya karena mata pelajarannya beda. Maka kemarin saya minta ke dengan setelah saya mengkondisikan kalau bisa teman-teman guru muda itu bisa menjadi teman diskusi saya dalam proses coaching. Baiklah. Lanjutkan barangkali Ibu. Akan dilanjutkan ya Pak. Baiklah, menarik sekali ya pembicaraan kita hari ini ya Pak Saf ya. Saya tunggu ya Pak Saf cerita selanjutnya nih setelah diterapkan nanti diskusinya dengan guru-guru yang lain atau musyawarahnya dengan guru-guru. Saya tunggu ya Pak kelanjutan ceritanya bagaimana nih kelanjutan presentasi Habil ini. Oke, ya Bu, terima kasih. Ya Bu, terima kasih Bu, terima kasih. Saya merasa agak lapang sekarang karena sudah cerita dengan Ibu sehingga muncul ide-ide di kepala saya karena bercerita dengan Bu Meli.
Terima kasih Bu sudah Sama-sama. menemani saya, sudah membantu menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini. Terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan si Habil ini masalahnya cepat selesai dan dia akan seperti teman-teman yang lain ya Pak Saf ya. Kita harapkan seperti itu. Baiklah, karena waktu juga yang telah membatasi kita, berarti terima kasih Pak Saf. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan sedikit dari proses coaching yang sudah dilakukan oleh Kak Meli dengan Pak Sab. Di sini sudah nampak betul terlihat alur tirta yang dilakukan bersama. Sudah nampak betul bagaimana pemecahan masalah dari sebuah problem dari anak yang bernama Abil ini. Karena sesungguhnya coaching ini memang kita butuhkan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan, khususnya apalagi ini kepada siswa kita yang setiap hari akan kita hadapi. Karena guru memang harus mempunyai banyak ide, banyak seperti banyak masukan untuk agar setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh siswa itu dapat teratasi dengan baik seperti itu. Alur tirta mulai dari tujuan, pemecahan masalah, mengajukan pertanyaan berebut itu sudah terlihat betul. Jadi pelaksanaan coaching ini sudah sangat runtut dan sangat sesuai dengan yang sudah kita pelajari bersama seperti itu. Terima kasih Kak Meli dan Pak Sab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melakukan praktek coaching siang hari ini. Bertindak sebagai coachnya, saya bertindak sebagai coachnya Sarah Sapti. Kemudian bertindak sebagai coachnya adalah Bu Mindi Gusti Melia. Kemudian sebagai pengamatnya Ibu Meli Harguita. Baik, kita mulai. Assalamualaikum Ibu Mindi. Gimana kabarnya? Ya, sehat Bu Mindi? Ya. Hari ini kita cerita tentang apa ya Bu Mindi ya? Mm-mm. Hmm. Oh ya Bu Mindi. Bu Mindi, anak ini pengennya seperti apa yang diinginkan Bu Mindi? Hmm. 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 Jadi ini memang jiwa guru ya. Kalau guru tuh memang tersiksa dengan muridnya kalau tidak belajar, tidak hadir ke sekolah, karena memang memiliki istilahnya itu kepedulian yang tinggi. Kira-kira apa ya yang menyebabkan murid Bu Mindi seperti itu apa kira-kira Bu tuh? Mhm. Hmm. 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 Mhm. 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 Mhm mhm. Mhm. Jadi memang, apa namanya, eee, apa yang dilakukan Bu Mindi itu luar biasa ya, luar biasa, eee, apa namanya, ya kepeduliannya juga luar biasa, kemudian satu lagi yang menarik bagi saya ini, cara pandang Bu Mindi itu sudah pas, paradigma terhadap anak itu sudah pas. Jadi anak itu, sudah dipahami kondisinya seperti apa, seharusnya seperti apa sudah Ibu pahami. Ini yang sangat menarik bagi saya dan ini, bisa menyelesaikan masalah yang luar biasa. Jadi menurut Ibu apa, rencana ke depannya apa yang akan dilakukan, Bu? Mhm. Mhm. Mhm.
Mhm, 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 iya, mhm, mhm, mhm. Jadi memang itu tantangan ya, apalagi anak-anak yang di dasar baru ya, memang rasa percaya diri itu memang butuh bimbingan guru ya, Bu Mini ya? Jadi kan sudah banyak ya, sudah banyak yang Ibu lakukan, saya dengar tadi sudah banyak aksi yang Ibu lakukan. Jadi pertama kali ketemu dulu mungkin kalau kita buat rentang nilainya, awal ketemu itu berapa nilainya? 2 ya? Mmm, posisi 8 ya? Nah, kalau sekarang baru di posisi berapa? Mhm, 6, mhm, iya iya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tercapai. Kira-kira ada rencana lain ada nggak lagi, Bu? Dari segi rencana tadi kan banyak sebenarnya itu. Itu dulu ya? Mhm, betul betul. Mhm, iya iya. Mhm, mhm, mmm, iya iya. Jadi tertanam konsep bahwa sekolah itu menyenangkan ya. Ini memang iya, mmm, saya kira itu memang langkah kreatif itu, Ibu, ya, langkah kreatif. Di samping Ibu sama ini ada nggak, yang bisa membantu? Atau siapa kira-kira yang bisa menolong Ibu tuh? Alhamdulillah berarti ada yang pas ya? Mhm, 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 berarti Ibu sudah lakukan kolaborasi ya? Kira-kira rencana tadi kapan lagi Ibu lanjutkan, Bu? Mmm, mhm, mmm. Menarik sekali apa yang kita bicarakan tadi, saya melihat Ibu luar biasa, ya. Saya berdoa semoga cita-cita harapan Ibu bisa terwujud. Saya ingin sekali mendengarkan cerita Ibu berikutnya, gimana perkembangan siswanya untuk selanjutnya. Luar biasa, semoga, Ibu, bisa melaksanakannya. Barangkali demikian, Bu. Oke. Ada lagi, Bu, yang akan kita bicarakan? Oke oke. Silakan, Baiklah, Ibu. baiklah, menarik sekali ya, praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Saf dan Ibu Nindi tadi. Hebat sekali dan luar biasa nih, permasalahannya udah nampak dan sudah ada juga solusinya langsung. Oke, di sini kompetensi coaching-nya udah nampak nih, tadi ada kesadaran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobotnya juga sudah bagus sekali, coaching-nya sudah bisa menggali ide-ide dari sang coaching-nya udah bagus, hebat. Terus alur ceritanya juga sudah nampak, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya sudah nampak. Dan juga sudah nampak bagaimana aksi yang akan dilakukan oleh si coaching yang telah digali oleh Pak Cap, Pak Saf sebagai coach-nya. Terus indikatornya juga sudah nampak tadi Pak Saf sebagai coach mengarahkan coaching-nya, memunculkan ide-ide dari sang coaching-nya juga sudah nampak dan
terakhir sudah nampak solusi atau dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Mindy sebagai coach. Hebat sekali, udah bagus. Mungkin itu Bu Mindy, Pak Saf. Ya, Bu.